Halo Juragan. Jika diperhatikan, produk-produk pestisida dan ZPT yang beredar di toko-toko pertanian, memiliki berbagai macam formulasi yang ditulis dengan kode tertentu, berupa singkatan huruf kapital seperti ISI, SC, SL, WP, GR, WG, dan lain-lain. Secara garis besar, formulasi pestisida dibagi menjadi dua bentuk, yaitu formulasi cair dan formulasi padat. Untuk bisa memahami berbagai macam formulasi pestisida, perlu diketahui beberapa istilah kimia berikut ini. Pertama, solution atau larutan, yaitu suatu larutan yang bila suatu benda dicampurkan dalam cairan, tidak bisa dipisahkan secara mekanis. Setelah larutan terbentuk dengan cara diaduk, komponennya tidak akan memisah, tidak perlu pengadukan lagi agar tetap menjadi larutan. Biasanya, terlihat transparan. Lalu ada suspension atau suspensi, yaitu campuran yang mudah dipisahkan. Di dalamnya terdapat partikel padat yang menyebar dalam cairan. Sehingga perlu pengadukan yang terus-menerus supaya partikel itu menyebar merata dalam cairan. Maka dari itu, terkadang produk pestisida yang formulasinya berbentuk suspensi, tertulis dalam kemasannya, kocok sebelum digunakan. Biasanya terlihat keruh. Dan emulsion atau emulsi, yaitu jika suatu cairan yang berbentuk droplet atau butiran terdispersi, atau menyebar dalam larutan lainnya, tidak perlu pengadukan yang terlalu lama supaya emulsi tidak memisah. Pestisida berbentuk emulsi, bahan aktifnya dilarutkan dulu dengan pelarut berbasis minyak, kemudian ditambah dengan pengemulsi, sehingga ketika dicampur dengan air untuk disemprotkan akan terbentuk emulsi. Biasanya, terlihat seperti susu. Ada banyak bentuk-bentuk formulasi pestisida yang beredar, terdiri dari bentuk padat dan cair. Kita bahas dari yang padat dulu. Pertama, WP. Beberapa bahan aktif pestisida mempunyai efek beracun bagi tanaman. Agar tidak meracuni tanaman, dibuatlah suatu bentuk formula yang terserap, tetapi dengan perlahan, yaitu formula WP ini. Semakin halus dan ringan partikel tepungnya maka performanya semakin baik, karena tidak cepat mengendap dalam tangki selama diaplikasikan. Saat membuka kemasan pestisida ini harus hati-hati karena debunya mudah menyebar di udara dan terhirup lewat pernafasan. Kedua, SP. Bentuknya tepung kristal yang bisa larut dalam air. Aplikasinya juga lebih mudah karena hanya diperlukan pengadukan pada saat pencampuran pestisida dengan air. Ketiga, SG. Berupa granul yang larut air. Bentuk ini sebagai perbaikan dari formula SP, di mana bentuk partikel halus SP dikhawatirkan beresiko terhisap melalui hidung. Jika dicampur air, akan membentuk larutan sempurna. Sifatnya mudah mengendap, sehingga harus sering diaduk atau dikocok pada saat pemakaian. Keempat, D. Bentuknya tepung halus menyerupai bedak, yang terdiri dari bahan aktif dan bahan pembawa. Pestisida ini digunakan untuk hama gudang, rodentisida, atau membunuh semut.
Contohnya Sevin 5D dan Manzate D. Kelima, G. Bentuknya butiran padat dengan ukuran bervariasi. Ada yang berbentuk pasir kuarsa yang dilapisi bahan aktif dan pembawa. Aplikasinya dengan cara ditaburkan di tanah. Bahan aktif pestisida ini akan larut sedikit demi sedikit, atau slow release di tanah, sehingga efeknya dapat bertahan lama. Pestisida jenis ini umumnya bersifat sistemik. Contohnya insektisida Furadan 3G, Regen 0,3G, dan herbisida kontak pratumbuh Gold 2G. Keenam, WDG. Berupa butiran yang jika dicampur air akan terdispersi, atau pecah dan menyebar membentuk suspensi, atau partikel halus yang melayang-layang dalam air tapi tidak larut. Biasa disebut pula flowable kering. Aplikasinya dengan cara penyemprotan atau dicampurkan dengan pupuk. Bentuk WDG ini dibuat dengan tujuan agar aman bagi pengguna saat membuka kemasan atau menakar. Karena tidak menimbulkan debu-debu yang bisa terhisap oleh pengguna. Contohnya, fungisida Kocide 54 WDG, dan herbisida Ali 20 WDG. Ketujuh, PC atau P. Bentuknya tepung, yang cara aplikasinya bukan untuk disemprotkan, tetapi dicampur dengan bahan lain. Misalnya dengan dicampur umpan. Contohnya adalah racun untuk babi hutan. Kesembilan, ST atau SD. Bentuknya tepung, diaplikasikan pada benih untuk mencegah hama dan jamur parasit. Benih yang akan ditreatment dibasahi dengan sedikit air terlebih dulu kemudian ditaburi pestisida ini, dan diaduk sampai semua benih terlapisi oleh pestisida. Contohnya insektisida Marshall 25 ST, dan fungisida Saromil. Selanjutnya, kita lihat formulasi apa saja yang termasuk cair. Pertama, isi. Agar dapat dicampur ke dalam air, maka dalam formulasinya ditambahkan emulsifier sehingga hasil campuran tersebut dinamakan emulsi. Kedua, F. Jika bentuk WP menimbulkan resiko terhisap melalui pernafasan karena partikelnya yang sangat halus dan mudah bertebaran di udara, maka formula F adalah perbaikan dari WP. Bentuk fisik F berupa cairan pekat dan kental. Sifat dan efikasinya sama seperti WP, tetapi lebih mudah menyebar dalam air. Konsentrasi bahan aktif F lebih rendah dari WP. Ketiga, WSC. Bentuknya konsentrat cairan yang pekat. Istilah konsentrat adalah suatu materi cair yang telah dikurangi kandungan airnya, sehingga membentuk fasa materi pekat seperti lumpur. Jika diencerkan dalam air akan membentuk larutan sejati. Nah, itu tadi banyak dari formulasi yang bisa kita temukan. Setiap jenis formulasi suatu produk mempengaruhi cara aplikasinya dan juga mempengaruhi tata cara teknik pencampuran pestisida. Kali ini itu saja, semoga bisa bermanfaat. Subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi lagi. Sampai jumpa.